Pernah nggak lo bayangin? Kalau kita tarik garis keturunan, terus ke belakang, di titik mana kakek buyut kita berhenti jadi monyet dan mulai disebut manusia? Jawabannya bukan satu orang, kayak di film-film, tapi sebuah kecelakaan evolusi yang terjadi jutaan tahun lalu. Kenalin, ini momen paling krusial dalam sejarah kita. Segmen 1, Afrika jutaan tahun lalu. Kita balik ke masa sekitar 2,4 sampai 1,4 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi lagi kacau, iklim berubah-ubah, banyak spesies milih punah. Tapi ada satu kelompok makhluk di Afrika Timur yang justru upgrade diri. Para ahli paleoantropologi nemuin, di era ini mulai muncul prototipe manusia. Mereka nggak cuma jalan tegak kayak Australopithecus, tapi ada sesuatu yang beda di kepalanya. Segmen 2, Homo habilis, si tukang reparasi. Spesies pertama yang dapat gelar Homo adalah Homo habilis. Kenapa mereka spesial? Pertama, volume otak. Otak mereka tiba-tiba membesar. Belum segede kita sekarang, tapi cukup buat mikir gimana caranya dapat daging tanpa harus gigit langsung. Kedua, teknologi. Mereka pakai alat batu yang sekarang dikenal sebagai oldowan. Ini bukan sekadar batu. Mereka bikin alat buat mecahin tulang, ambil sumsum. Bayangin di dunia yang isinya predator buas, makhluk setinggi sekitar 130 cm bisa bertahan hidup. Bukan karena otot, tapi karena otak. Makanya dijuluki handiman, manusia praktis. Segmen 3, bukti genetik rahasia di dalam sel. Sekarang pertanyaannya, gimana kita tahu mereka ini nenek moyang kita? Jawabannya, genetika. Ilmuwan pakai metode yang disebut jam molekuler. Mereka ngelacak mutasi DNA, terutama DNA yang diwarisin dari ibu. Hasilnya, semua manusia modern, mau lo di Jakarta atau di New York, punya akar yang sama. Balik ke populasi kecil. Di Afrika, secara biologis, kita ini hasil seleksi alam yang super ketat. Nenek moyang kita bertahan karena adaptif. Dan saat mereka mulai makan daging, otak mereka dapat bensin buat berkembang makin besar. Segmen 4, bukan garis lurus, tapi ingat, evolusi bukan tangga lurus. Ini lebih kayak pohon dengan cabang ke mana-mana. Di waktu yang sama, ada juga spesies lain, kayak Homo rudolfensis, yang hidup barengan, tapi cuma satu jalur yang berhasil bertahan sampai sekarang. Kesimpulan, jadi siapa manusia pertama? Kalau yang dimaksud makhluk yang mulai pakai teknologi dan punya otak lebih maju, jawabannya Homo habilis. Jadi kalau sekarang lo ngerasa males, inget ini, butuh waktu 2 juta tahun dan jutaan eksperimen alam buat ngebentuk otak lo. Hari ini jangan disia-siain cuma buat hal yang gak jelas. Sekarang gue tanya, menurut lo apa penemuan paling hebat manusia selain alat batu? Tulis di komentar. Kita debat sehat di sana. Segmen 5, bedah spesifikasi tubuh. Sekarang kita bedah spesifikasi tubuhnya. Kalau Australopithecus masih kerasa banget vibe kera, Homo habilis ini adalah versi transisi yang unik. Otak overclocked. Kapasitas otak mereka naik ke sekitar 500 sampai 700 cc. Kalau dibandingin pendahulunya, ini kayak upgrade dari RAM 2 GB ke 8 GB. Belum bisa main game berat, tapi udah cukup buat mikir gimana cara bikin pisau dari batu. Postur
setengah matang. Mereka sudah jalan tegak atau bipedal, artinya tangan mereka bebas buat bawa barang atau pakai alat. Tapi uniknya, lengan mereka masih agak panjang. Kenapa? Karena kemungkinan besar mereka masih sering manjat pohon buat tidur atau kabur dari predator. Safety tetap nomor satu. Wajah dan pola makan. Wajah mereka masih punya rahang yang kuat, giginya besar. Karena mereka belum kenal makanan empuk. Mereka makan hampir semuanya. Omnivora sejati, dari buah-buahan sampai sisa daging. Dari buruan predator, semua disikat. Segmen 6, The Bridge Evolusi. Nah, yang bikin para ahli geleng-geleng kepala adalah peran mereka sebagai jembatan evolusi. Teori The Toolmaker. Dulu ada perdebatan, siapa yang pertama pakai alat. Bukti dari Olduvai Gorge menunjukkan Homo habilis bukan cuma pakai batu, tapi mereka mendesain batu itu. Ini awal mula teknologi. Tanpa itu, mungkin nggak akan ada smartphone di tangan lo sekarang. Teori efisiensi energi. Kenapa otak mereka membesar? Salah satu teorinya, karena mereka mulai makan daging, protein tinggi, jadi bahan bakar buat perkembangan otak. Singkatnya, pola makan ikut bikin mereka makin cerdas. Teori adaptasi iklim. Waktu itu, Afrika berubah jadi sabana yang lebih kering. Banyak spesies gak mampu adaptasi dan akhirnya punah. Tapi Homo habilis fleksibel. Mereka bisa ubah pola makan dan cara hidup. Itulah kunci bertahan. Kenapa ini penting? Jadi, Homo habilis bukan cuman fosil tua. Mereka adalah bukti kalau kreativitas dan kemampuan adaptasi itu kunci bertahan hidup. Mereka nggak punya taring tajam, nggak lari secepat cita, tapi mereka punya tangan terampil dan otak yang mau belajar. Jadi, sekarang bayangin kalau Homo habilis hidup di zaman sekarang. Kira mereka bakal kerja jadi apa? Mungkin teknisi yang paling jago. Kasih pendapat lo di komentar. Dan kalau lo baru sadar kalau nenek moyang kita ternyata seorang handyman. Segmen 7, plot twist di lembah. Sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa tahu semua ini? Jawabannya berawal dari satu tempat, Olduvai Gorge, lembah di Afrika Timur, yang bisa dibilang tempat kejadian perkara terbesar dalam sejarah manusia. Di tahun 60-an, ada pasangan ilmuwan, Louis Leakey dan Mary Leakey, lagi ngubek-ngubek tanah di sana. Nyari apa? Bukan emas, bukan harta karun, tapi sesuatu yang lebih gila. Segmen 8, penemuan yang bikin dunia heboh. Tiba-tiba mereka nemu potongan rahang dan tulang tangan. Kelihatannya sepele, tapi ini yang bikin geger. Karena tulang ini aneh. Bukan kera biasa, tapi juga belum manusia modern. Kayak versi setengah jadi. Dan dari situ lahirlah satu nama, Homo habilis, si manusia terampil. Segmen 9, drama para ilmuwan. Tapi tunggu dulu, penemuan ini gak langsung diterima. Justru disinilah dramanya mulai. Kubu 1. Ini mah cuma Australopithecus yang agak pinter dikit. Kubu 2. Enggak, lihat otaknya. Lebih besar. Dan dia udah bisa bikin alat. Debatnya panas kayak kolom komentar. Gak ada yang mau kalah. Segmen 10, bukti kunci, starter pack. Sampai akhirnya muncul bukti penentu, alat batu pertama
yang sekarang dikenal sebagai Oldowan. Tapi bayangin aja gini, ini tuh starter pack manusia, alat basic buat bertahan hidup. Dan di titik ini, para ilmuwan mulai sadar, manusia ternyata udah pakai teknologi jauh lebih awal dari yang kita kira. Kesimpulan, artinya apa? Otak kita berkembang, bukan sendirian. Tangan kita yang mulai bikin alat ikut narik otak buat berkembang lebih jauh. Penutup segmen, jadi semua yang lo pakai hari ini, dari pisau dapur sampai smartphone, itu jejak panjang dari satu eksperimen kecil di lembah terpencil. Sekarang bayangin kalau penemuan itu nggak pernah terjadi. Mungkin lo nggak lagi nonton ini sekarang. Segmen 11, seleksi alam, The Survival Game. Sekarang mungkin lo mikir, kenapa sih makhluk-makhluk ini ribet banget harus berubah? Jawabannya ada di satu nama, Charles Darwin, lewat teorinya yang disebut seleksi alam. Darwin bilang, alam itu bukan tempat yang ramah, tapi kayak juri, ajang survival yang super kejam, simulasi dunia masa lalu. Bayangin, dulu itu banyak banget makhluk mirip manusia. Ada yang tangannya pendek, otaknya kecil, gak bisa pakai alat. Lalu lingkungan berubah, hutan jadi sabana, makanan makin susah, predator makin banyak. Game dimulai, mekanisme siapa yang menang, disinilah seleksi alam kerja. Yang pinter dikit, misalnya bisa pakai batu buat mecahin tulang, dia dapat lebih banyak nutrisi, lebih kenyang, lebih kuat, lebih lama hidup, dan akhirnya punya keturunan. Efek turunan, sifat pinter itu gak hilang, tapi diwarisin ke anak, ke cucu, terus berulang selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Yang gak bertahan, lalu yang gak bisa adaptasi, jawabannya simple, mereka hilang. Bukan karena lemah, tapi karena gak cocok dengan lingkungan hasil akhir. Dan dari proses panjang itu muncul satu spesies yang kita kenal sebagai Homo habilis. Bukan karena sulap, bukan karena tiba-tiba, tapi karena perubahan kecil yang numpuk lama banget. Segmen 12, mitos evolusi. Sekarang penting nih, jangan salah paham. Evolusi bukan berarti makhluk hidup pengen jadi sempurna. Alam nggak punya target, nggak punya rencana. Penutup realita keras. Homo habilis bukan hasil desain, bukan proyek keren. Mereka adalah penyintas yang lolos dari seleksi alam yang super ketat. Penutup segmen, dan kita ada di sini sekarang bukan karena paling kuat, tapi karena nenek moyang kita menang di game survival jutaan tahun lalu. Segmen 13, peta harta karun Afrika Timur. Sekarang bayangin lo buka Google Maps, tapi versinya jutaan tahun lalu. Kalau lo mau cari jejak manusia pertama, lo harus terbang ke Afrika Timur. Wilayah ini dijuluki Cradle of Humankind, alias tempat lahirnya umat manusia. Kenapa di sini? Kenapa harus di sana? Karena tanahnya ajaib. Lapisan tanahnya bisa nyimpen fosil selama jutaan tahun. Seolah-olah bumi di sana adalah brankas raksasa yang nyimpen rahasia nenek moyang kita. Hotspot 1, pusat kota. Titik pertama, Olduvai Gorge. Ini pusatnya di lembah curam ini.
fosil penting ditemukan. Dan disinilah alat batu pertama muncul ke permukaan. Hotspot 2 bukti penyebaran. Titik kedua, Kobi Fora, dekat Danau Turkana. Di sini kita nemu bukti kalau manusia purba nggak hidup sendirian. Mereka menyebar dan punya variasi lebih beragam dari yang kita kira. Hotspot 3 medan latihan. Titik ketiga, Hadar, bagian dari lembah Rif Afrika Timur. Dulu tempat ini campur aduk. Ada savana, ada sumber air, lingkungan yang keras dan nggak stabil. Kesimpulan, lokasi. Dan justru di tempat kayak gini, makhluk hidup dipaksa buat beradaptasi, cepat atau punah. Intinya, semua yang lo lihat hari ini, peradaban, teknologi, semuanya berawal dari retakan tanah raksasa di Afrika. Kalau bukan karena kondisi geologi ini, mungkin fosil nenek moyang kita udah hancur. Dan kita gak akan pernah tahu asal-usul kita. Segmen 14, kapan peradaban dimulai? Sekarang pertanyaan besar, kapan manusia mulai beradab? Jawabannya gak sesimpel itu. Versi para ahli, ada yang bilang semuanya dimulai saat otak membesar. Ada juga yang bilang saat tangan mulai bikin alat. Kesimpulan tajam. Tapi satu hal pasti, Homo habilis adalah spesies yang nendang pintu gerbang peradaban. Penutup segmen mereka bukan lagi sekadar penonton alam. Mereka mulai mengubah alam dengan alat sederhana. Penutup dari batu tajam sampai teknologi modern, semuanya dimulai dari satu langkah kecil di Afrika Timur.